Shalom, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Saudara, ini jarang-jarang. Kenapa? Karena saya baru pelayanan di Bali dan udah lama banget nih nggak bikin ngobrol-ngobrol kayak begini untuk dimasukin YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Di sebelah saya, yang belum saya sapa itu adalah seorang pendeta yang umurnya ternyata masih muda. 10 tahun di bawah saya, namanya pendeta atau pastor Martin Lengke. Waktu saya pelayanan, kita jumpa, cepet, satu frekuensi, rohnya sama, roh Badung, roh Tobat, sama roh pelayanan. Lalu kita tadi pelayanan nemenin teman ke salah satu gereja, dan pulangnya kita mampir ke Seminyak. Kita ngopi di Gourmet, katanya ngetop. Jadi saya datang penasaran, dan saya tadi baru buat satu rekaman. Tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, ayo kita ngobrol. Oke, dan oleh karena itu, apa kabar? Saya panggilnya pastor apa pendeta ya. Martin juga boleh, Bro Martin aja lah ya, karena ini ngobrolnya bukan ngobrol masuk surga 100%, tapi sedikit-sedikit ya. Apa kabar Bro Martin? Baik Pak Reo, senang sekali bisa bersama Pak Reo dalam podcast kita hari ini. Ini suatu kehormatan tentunya untuk saya karena baru mengenal beliau, teman-teman. Kami sudah sangat akrab sekali. Wah, luar biasa. Bro Martin, sapa dong penggemar sebelum tidur saya, renungan malam. Ya. Bagaimana itu? Ya, sapa aja apa deh. saja ya? Pokoknya namanya sebelum tidur. Sebelum tidur, rekan-rekan sebelum tidur. Hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Rio Panggabean. Bersama beliau saya merasakan ketenangan, kesenangan, dan sukacita. Karena tadi beliau katakan kita satu frekuensi. Oke, tetap semangat Tuhan. Penonton kadang-kadang kepala dia suka lewat kamera atau enggak, dia lebih tinggi kayaknya kursinya dari saya. Ya, jadi tergantung purpose-nya kita, ada tempat di situ, panggilan kita apa, the calling. Tujuan kita harus jelas dalam kehidupan ini. Karena seringkali kita mau pergi suatu tempat karena kita ingin ada di tempat tersebut tanpa tujuan jelas. Nah, tujuan jelas ini kabur karena pertama panggilan kita juga tidak jelas. Nah, panggilan kita itu tempat itu sebagai apa? Nah, Tuhan memanggil kita, tujuannya juga jelas untuk kerajaan surga. Sebenarnya bukan untuk mendirikan gereja, mendirikan organisasi, tapi kerajaan surga ditegakkan. Artinya kita membawa influence, kita membawa pengaruh. Nah, setelah itu muncullah ada sesuatu pembentukan organisasi gereja. Karena apa? Menampung jiwa-jiwa yang baru ini mau dikemanain. Tapi yang perlu kita ketahui, keadaan kita di sana untuk membangun kerajaan surga. Kerajaan surga ditegakkan untuk memperlebar kerajaan surga. Itu tujuan kita yang pertama kali. Itulah tantangan terbesar yang kita harus lihat, bahwa diri kita itu bisa mengadjust nggak dengan apa yang firman Tuhan lakukan, apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita mengadjust keadaan kita dengan keadaan itu. Nah, kalau kita sudah terbalik, itu akan menjadi melihat bahwa inilah tantangan terbesar dari luar. Bukan sebenarnya itu, tapi dari diri kita. Itu Mbak Rio yang saya ingin bagikan. Nah, kalau begitu, pertanyaan berikutnya. Boleh. Saya kan baru 3 hari nih, 3 malam lah ya, 2 malam di Bali. Ketika saya jalan-jalan, waktu itu terpisah. Di Bali ini banyak orang pakai baju kurang bahan nih. Ya. Bagaimana secara khusus ya, Bro Martin ini kan pastor, masih muda. Bagaimana secara khusus mengatasi hal-hal seperti ini yang kita nggak bisa tolak karena iklimnya, alamnya di Bali memang turis. Bagaimana ketika mengajarkan gitu loh, kebenaran-kebenaran kepada secara khusus jemaat, lebih khusus lagi anak-anak muda. Saya ingin bagikan sama teman-teman, khususnya orang muda nih ya. Kita harus ambil suatu gambaran seperti ikan di laut. Ikan di laut itu, dia itu bukan berada di atas laut, di atas air, tapi di dalam air laut. Tapi apa yang terjadi? Ikan itu tidak asin, padahal air laut itu asin. Kenapa? Karena dia masih hidup. Artinya keadaan dia itu terus bergerak dalam air laut, dia ada kehidupan. Nah, selama kita menyadari bahwa kita di dalam dunia ini, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, sebagai perwakilan kerajaan surga, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Tapi kalau keadaan kerohanian kita mati, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, nggak menjaga diri kita, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, akhirnya apa? Pengaruh dunia itu yang masuk dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita pengaruh itu masuk, pertama yang terjadi apa? Pemikiran kita. Pemikiran terpengaruh. Kok kenapa begitu ya? Kok kenapa begini ya? Itu yang pertama. Kita menjadi negative thinking. Sedangkan firman Tuhan katakan, semua yang baik, semua yang manis didengar, semua yang patut dipuji, semua yang mulia, pikirkanlah semua yang itu. Nah, ketika pikiran kita tidak sejalan dengan firman Tuhan, apa yang terjadi?
kita tidak sadari mempengaruhi keadaan kita. Kita ingin sama seperti orang itu. Kita ingin sama seperti keadaan di dunia. Walaupun kata pepatah, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Tapi bukan berarti kita harus menjadi sama seperti dunia. Kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Itu dia. Jadi air boleh asin di laut, ikan tetap aja rasa dagingnya nggak asin. Nggak asin. Selama dia hidup. Ya, selama dia hidup ya. Tapi kalau sudah mati, selesai. Jadi, saudara, selama kita masih hidup harusnya, apalagi kita dihidupi oleh Roh Kudus, ada, jangankan di Bali, di pinggir neraka pun nggak akan masuk neraka ya. Dan firman Tuhan. Ya, oke, begini. Pertanyaan berikutnya, siap nggak kalau tiba-tiba Tuhan pindahin entah kemana ya, ke kota mana, dengan meninggalkan anak-anak yang saya dengar sudah besar, sudah mulai usaha di Bali. Ya, nah ini menarik sekali, karena ketika kita berada dalam Tuhan, fokus utama kita, sentral pusat kita itu adalah Tuhan. Saya nggak percaya dengan orang bilang ini, Tuhan pertama, keluarga kedua, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan. Saya punya metode pemikiran begini, Tuhan adalah pusat daripada kehidupan kita. Kehidupan pribadi kita, pusatnya Tuhan. Kehidupan keluarga kita, pusatnya Tuhan. Kehidupan pelayanan kita, pusatnya Tuhan. Kehidupan pekerjaan kita, semuanya pusatnya Tuhan. Jikalau kita berpusat kepada Tuhan, segala sesuatu itu akan mengikuti. Jadi kita tidak ada ukuran. Artinya gini, wah siap nggak kalau seandainya saya diutus Tuhan dan meninggal keluarga? Kalau pusatnya Tuhan, ya Tuhanlah pusatnya kita. Apapun itu yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Nah itu sebabnya kalau seandainya nih Pak Reo, saya mau kasih gambaran sedikit out of the box, sedikit menggelitik, tapi nggak apa-apa, mungkin menjadi sesuatu kontroversi. Kalau ukuran pelayanan keluarga itu menjadi keberhasilan pelayanan, saya rasa Tuhan tidak akan disebut keberhasilan pelayanan. Kenapa? Karena saudara-saudaranya tidak percaya dia, itu keluarganya dia loh. Tapi dia tetap fokus apa? Dia fokus memuliakan Bapa di surga. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Walaupun keluarganya, saudara-saudaranya tidak mempercayai dia, dia tetap melakukan apa yang menjadi mau Bapaknya, kehendak Bapaknya. Begitu juga kita. Jadi kalau seandainya kembali kepada pertanyaannya Pak Reo tentang mau dipindahkan dimanapun, kalau kita fokusnya Tuhan, sentralnya Tuhan, we are more than willing to do God's will because we are the representative of God's kingdom. Saya rasa ketika kita dengar penjelasan ini, semua yang baik, benar, mulia, kudus, dan lain sebagainya itu harus jadi pusat pikiran kita melayani Tuhan. Betul, akhirnya pusatnya segalanya adalah Tuhan. Jadi semua yang suka menghakimi, anak pendeta buktinya kok nggak ikut bapaknya, itu kerjaan kalian aja suka menghakimi. Betul, reasonnya. Kalau fokusnya keluarga, bagaimana kalau ada keluarga kita yang meninggalkan Kristus, sepupu kita, berarti kita gagal dong. Ada sesuatu hal yang baru yang didapat di Bali ternyata. Asalkan kita berhenti pelayanan. Iya, ya. Jadi ini dahsyat banget ini Pak Pendeta. Sebagai closing statement Pak Pendeta, secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil keputusan melayani di daerah-daerah, melayani di tempat-tempat terpencil, supaya mereka lebih termotivasi lagi. Oke. Saya cuma kasingin bagian begini Pak Pendeta Reo. Jangan jadikan suatu tempat, keadaan itu alasan untuk dalam tanda kutip memanfaatkan supaya orang mengasihani kita. Oh kita ini pelayan Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Karena keadaan saya ini susah, saya ditempatkan tempat yang susah. Oh dia hamba Tuhan di kota yang besar yang enak. Siapa bilang kota yang besar yang enak itu justru membahayakan, justru mengerikan. Oh kalau di pedalaman itu harus dikasihani. Jangan jadikan alasan itu. Karena apa? Karena kalau itu jadi alasannya kita, pusatnya bukan Tuhan lagi. Kalau kita berpusat melayani Tuhan, pusatnya Tuhan, tidak ada alasan selain alasannya adalah Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan berkati kita. Wah, luar biasa ya. Hari ini, saudara kalau senang dengar nasihat atau pembicaraan ini, saudara ceritain sama yang lain. Kalau nggak senang, belajar untuk senang.